Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara dan juga Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, sahabat Taiwan, sahabat Myanmar, ya. Dan juga sahabat Turki, sahabat Riyadh, Jeddah, ya, juga sahabat-sahabat yang ada di India, ya, dan juga di Eropa, ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita sama-sama adalah bersyukur pada Allah atas waktu, atas hidup, atas kesempatan, ya. Semoga senantiasa adalah setiap helaan nafas kita, nafas sadar, nafas syukur, nafas bahagia, dan bahwa ma min nafasin tubdihi lahu qadarun fika. Bahwa sungguhnya setiap napas yang kita tarik, yang kita hirup adalah merupakan takdir, ada takdir yang kita buat, sahabat. Pada malam hari ini, Abah akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat yang apa yang dimaksud bahwa seluruh makhluk ini adalah tajalli daripada Allah. Pertanyaan yang bagus dan juga harus kita dipahami dengan rasa, ya sahabat. Maka memahami tauhid adalah harus dengan rasa. Pada dasarnya sahabat, yang harus kita pahami adalah dari awal adalah sebagaimana dalam hikam kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'al hikam. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dulu. Tetapi adalah bagus pertanyaan Mas Bambang, Mas Urif, ya, Mas siapa yang dari Bangkalan itu adalah Mas Haryo apa Harjo, ya. Pada dasarnya adalah seluruh makhluk itu memang adalah tajalli daripada tajallinya Allah. Tidak ada yang bukan tajalli daripada tajallinya Allah. Bahwa yang menjadikan, yang menjadi sifat adalah dia yang menjadi sifat. Yang menjadikan sifat adalah dia yang menjadi sifat. Yang menjadikan makhluk adalah yang menjadi dia yang menjadi makhluk. Tadi yang menjadikan dia yang baru adalah dia yang yang menjadi segala yang baru, sahabat. Maka kita pahami, ya. Maka kalau kita memahami isi Al-Quran, maka disitulah kita harus jeli, sahabat. Maka dalam ilmu tauhid juga apalagi setelah Allah itu wujud, ya. Maka segala yang kodim itu adalah setelah wujud menjadi baru dari semua. Itulah maka disebut tajalli. Tajalli itu penampakan, ya. Ya dari yang lain daripada dia. Maka oleh karena itulah orang yang memahaminya adalah kamu akan menumbuhkan al-yakin pada dirimu. Yang kedua adalah engkau akan bisa menyambungkan dirimu dengan dia.
kamu sadar betapa dekatnya. Dan disitulah maka Abbas sering menjelaskan tentang mana dekat pada Allah, mana jauh pada Allah, mana dekat itu adalah pada saat fananya kita. Karena tajalinya Allah pada dirimu dan segala apa yang kau lihat. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah kita harus mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang nampak oleh mata. Maka itulah setelah Allah tajali disebutlah makhluk, sahabat, atau syai'in tadi semua, atau kaun, ya, atau sifat tadi semua. Yang menjadikan kaun adalah yang menjadi kaun tadi semua. Yang menjadikan sifat adalah dia yang menjadi sifat tadi semua. Yang menjadikan syai'in adalah dia yang menjadi syai'in itu, sahabat. Maka karena pada dasarnya adalah maka yang zat dan sifat itu adalah satu pada dasarnya. Maka tadi al-abid wal ma'bud adalah wahid tadi semua. Maka disinilah tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Ya, karena inilah manusia tidak bahagia karena dia tidak mengerti bagaimana hubungan dia, bagaimana dia ada, siapa yang ada tadi semua. Maka tauhid adalah akan meningkatkan kepadamu adalah keyakinan dari semua. Maka itulah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka oleh karena itulah sahabat, iman itu bukan percaya tapi al yakin. Dan yakin itu adalah datang dari biru'yatillah. Al imanu kullu, iman yang sempurna itu adalah al imanu biru'yatillah. Tadi adalah sementara. Nah disinilah nanti bagaimana kamu mensinkronkan tadi semua. Atau dalam bahasa ilmu pengetahuan semuanya berasal dari cahaya. Segalanya berasal dari cahaya. Dan cahaya adalah tajali menjadi energi. Dan energi tajali menjadi materi. Nah yang disebut materi lah yang disebut baru. Nah sementara waktu cahaya itulah disebut kodim tadi semua. Berarti segala yang baru itu yang kodim. Segala yang menjadi sifat itu adalah yang kodim. Segala yang disebut makhluk itulah yang kodim asalnya. Nah, itulah maka Allah menyuruh kita kembalikan. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa yang kenal dirinya fana, maka dia akan ketemu dengan Allah yang baqo. Maka pada saat kamu sudah menjadikan mampu merubah sifat itu adalah mengembalikan kembali, maka dunia ini sebetulnya kata Abah menjadi akhirat. Maka kalau seandainya dunia ini sudah menjadi akhirat, berarti kau sudah layak untuk memandang Allah apapun kepada apa yang kau lihat. Baik melihat sifat, baik melihat makhluk, baik melihat kaun, baik melihat apapun kau sebutnya. Baru dari semua, maka sifat baru syai'in segalanya adalah dia, sahabat. Maka disinilah kamu harus membutuhkan rasa menyambungkannya. Maka itulah Allah ingatkan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka pada saat engkau sudah mampu melihat di sebalik yang baru ini yang kodim tadi semua, bahwa sebenarnya yang baru ini sebenarnya kodim tadi semua. Maka itulah kenapa Allah bicara surga itu adalah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka apapun adalah kita sudah bisa menikmati jannah. Dan Allah sudah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Tadi, radiyatan mardiyah. Nah itulah kamu membutuhkan kamu ridho. Bahwa sesungguhnya yang ada Allah. Bahwa yang baru itu Allah. Yang sifat itu Allah. Syai'in itu Allah. Gitu loh. Makhluk ini juga Allah sebetulnya. Maka disitulah tergantung kamu memandang. Kalau kamu tidak sanggup memandangnya, ya makhluk ya makhluk. Allah ya Allah. Allah tidak bisa jadi makhluk. Makhluk tidak bisa jadi Allah. Karena disambungkannya adalah dengan rasa. Tadi semua. Ya. Maka itulah Allah mengundang kita. Bagi orang yang sudah mampu memandang segala sesuatu yang baru itu ternyata yang kodim. Disebut kodim karena belum wujud. Gitu loh.
Disebut kodim karena belum ada yang baru. Disebut kodim karena belum jadi syai'in. Disebut kodim karena belum jadi sifat. Disebut kodim, nah tetapi pada saat sudah menjadi wujud, maka Allah itu tidak kodim lagi. Tadi semua. Tadi semua. Nah, sementara tugas kita dalam kitab Hikam sahabat dijelaskan adalah ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu karena satunya Allah al-batin. Tuh. Berarti Allah itu batin pada segala yang dohir. Berarti yang dohir itulah yang batin. Allah itu nyata pada segala yang akhir. Kalau begitu yang akhir itulah yang awal. Tadi berarti yang akhir itulah yang kodim tadi semua. Ya. Makanya kalau seandainya kamu posisinya sebagai apa? Kalau posisinya kamu adalah tadi memandang kamu makhluk, ya makhluk. Kamu tidak bisa jadi Allah. Tadi semua. Maka disinilah letaknya. Kau dunia adalah dunia. Tapi kalau kau pandang akhirat adalah akhirat, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya kau bisa merubah nasib. Tadi kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah ini kan pada dirimu tadi. Wabtagi dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Apapun yang kau lihat, yang disebut syai'in, yang disebut makhluk, yang disebut baru, yang disebut sifat, dia semua. Yang menjadi sifat itu yang menjadi sifat. Yang menjadikan makhluk itu yang menjadi makhluk. Yang menjadikan syai'in itulah yang menjadi syai'in. Tadi semua. Maka disinilah tergantung bagaimana rasa kamu menyambungkannya. Maka itulah kenapa kata Allah, wa idza syalaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini qorib gitu kan tadi semua. Bahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid gitu kan. Maka sesungguhnya disitulah tergantung bagaimana rasamu menyambungkan. Maka sekarang pun kau sudah ada akhirat. Pada saat kau ini sekarang sudah akhirat, kau layak mendapatkan surga sekarang ini. Nah inilah yang Abah selalu ajak adalah dengan kuantum itu. Jangan kalah dengan mereka. Mereka justru sudah bisa menghadirkan sebenar-benarnya yang baru itu. Mereka bilang nyebutnya God spot. Berarti mereka menemukan Tuhan. Mereka menemukan Tuhan pada segala apa yang nampak dilihat oleh mata, sahabat. Ya, pada segala apa gerak, pada segala apa yang diam, pada segala apa yang berubah. Maka pada saat segalanya adalah pada saat kau pandang dia adalah syai'in, sesuatu, makhluk, ataupun disebut kawan, maka dia akan fana. Tadi semua. Tadi kalau makhluk ya makhluk gitu loh. Maka pada saat posisi makhluk ya la haula wala quwata gitu kan tadi. Bukankah Allah pernah berfirman, hal atalal insanu hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Telah ada pada satu masa bahwa namanya insan itu belum disebut apa-apa. Nah sekarang sudah bisa disebut pohon, kayu, batu, gitu. Syai'in tadi. Tetapi kullu syai'in halikun. Tergantung kamu memandangnya. Kalau kamu pandang syai'in itu baru, ya baru dia. Kalau kamu pandang syai'in itu makhluk, ya makhluk dia. Kalau pandang syai'in itu adalah muhadas, ya muhadas dia. Kalau kamu adalah baru, pasti hancur gitu loh. Nah, bagaimana kita lebur pada Allah, kodim pada Allah. Karena ternyata segala yang baru ini, semua materi ini yang disebut syai'in, yang disebut makhluk, yang disebut alam, yang disebut dengan kaun, yang disebut dengan sifat, yang menjadikan alam ini yang menjadi alam. Maka itulah Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq. Gitu. Maka kau sudah bisa menikmati. Kata Allah tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa Allah menyuruh kepada jannah? Karena engkau sudah menjadikan dunia ini akhirat. Engkau sudah menjadikan yang sebenar-benarnya yang baru ini yang qadim. Maka qadimkan. Maka kata Allah, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Pada saat engkau mengenal dirimu,
Man arafa nafsahu, jiwamu yang adalah bil fana, maka engkau akan menemukan dia yang bako, sahabat. Nah, sambungkan dengan rasa. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana cara menyambungkan dengan rasa. Karena pada saat gelas kaca ini sudah kenal, dia Tuhannya itu bahwa gelas kaca ini kodim. Karena apa? Karena kacanya kodim. Itu. Tapi kalau kamu pandang gelas kaca ini baru, ya baru dia. Nah, maka itulah dikatakan yang pertanyaan siapa tadi adalah bahwa semua makhluk itu tajalli. Itulah betul. Jadi seluruh makhluk ini tajalli min tajalliyatillah. Tajalli dari tajallinya Allah. Apapun itu. Maka kullu syai'in, tiap-tiap syai'in, tapi adalah halikun. Nah, bagaimana supaya tidak halikun? Al-kaunu kullu zulmatun. Semua kaun ini mati. Bagaimana supaya kamu pandang kaun ini tidak mati? Pandanglah dia, Allah, pada segala apa yang kau lihat mata. Maka disinilah kepandaian kamu, kepandaian rasa kamu, termasuk pada dirimu sendiri. Itulah maka pada saat kamu bukan kamu, maka yang ada dia. Nah, disinilah sahabat adalah bagaimana ilmu kuantum juga termasuk adalah al-yakin, termasuk ilmu titik ba. Kamu akan mengerti semuanya berasal dari titik yang sama. Bikana makana, biyakunu mayakunu, wawujudul awali mibih. Dari semua. Nah, kalau kamu adalah kamu, ya kamu adalah bukan Allah. Gitu kan tadi semua. Kalau kamu bukan kamu, ya kamulah Allah itu. Gitu kan tadi. Kalau kamu adalah baru, ya kamu baru. Tetapi kalau kamu mengerti sambungan dengan rasa, ternyata yang baru ini, yang menjadikan yang baru ini, yang menjadi yang baru. Tadi. Jadi yang kodim itu sekarang jadi kamu. Gitu kan tadi. Yang kodim itu tajali menjadi kamu. Yang kodim tadi tajali menjadi segala apa. Maka tadi ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, apapun. Batu ke, pohon ke, binatang ke, manusia ke, jin ke, iblis ke, tadi semua. Maka semuanya adalah setelah kau lihat dengan tadi menjadikan kamu negeri akhirat, maka semuanya menjadi Allah. Itulah maka Abah bilang iblis itu tidak ada. Terima kasih. Iblis itu di dalam bayangan syariat adalah menakutkan. Maka orang takut dengan iblis. Padahal iblis itu pada dengan torikot adalah nafsumu. Iblis itu. Iblis itu pada saat dia sudah jadi hakikat. Sebenarnya iblis itu, apalagi kalau sudah jadi makrifat, hilanglah. Tidak ada lagi iblis, yang ada Allah. Tuh. Maka kita bisa menghadirkan iblis atau kita bisa menghancurkan iblis. Maka iblis pernah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Maka siapapun yang sudah mukhlas, artinya yang sudah memandang segala sesuatu itu adalah Allah, maka yang sholat Allah, yang ada Allah, yang diam Allah, yang gerak Allah, yang wujud Allah pada segala sesuatu, maka berarti semuanya sekarang jadi kodim. Tadi semuanya menjadi bako, sahabat. Maka kalau begitu semuanya dunia ini akhirat. Pantas kalau Allah berfirman surat Ibrahim tadi semua yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itulah kenapa manusia yang sudah demikian dia tidak akan mati. Al mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min dzaril fana ila dzaril baqo. Kamu hanya berpindah alam saja. Kamu hanya ganti casing saja sebenarnya. Gitu kan tadi. Makanya disinilah ternyata kalau tadi Allahu nur, Allah itu adalah cahaya, nur itu terang, terang itu jelas, jelas itu wujud. Nah, begitu sudah wujud, yang cahaya itu sekarang sudah tajali menjadi wujud. Tuh. Cahaya menjadi energi, energi menjadi materi. Nah, yang disebut materi itu disebut baru. Yang materi itu disebut wujud.
Yang materi itu disebut ada, yang materi itu disebut sesuatu, yang materi itu disebut alam, yang materi itu disebut makhluk, yang materi itu disebut syai'in. Maka pada saat kau kembalikan suhudul kasroh bil wahdah, maka semuanya menjadi kodim. Maka disitulah puji kodim alal kodim adalah puji dia kepada dia. Puji kodim alal hadis juga puji kodim alal kodim. Karena segala yang kodim pada saat sudah wujud menjadi baru. Gitu kan. Berarti yang baru itulah yang kodim. Nah itu. Nah tergantung kamu ini yang menjadi baru apa kodim. Kalau kamu kodim maka kamu tidak akan menemukan kematian. Bahkan di dunia sudah surga. Dari semua. Di dunia sudah hak melihat Allah. Di dunia sudah wujuhu yauma idin nadirah. Kau menatap Allah kemanapun. Walillahil masyriq wal maghrib. Kau hanya melihat yang qadim. Tadi pada yang baru itu. Bagi orang yang tidak mengerti ya baru. Makhluk ya makhluk. Sifat ya sifat. Alam ya alam. Sesuatu ya sesuatu. Semuanya halikun. Tadi semua. Itulah kenapa sahabat. Maka dunia akhirat itu satu. Tadi semua. Hidup mati itu satu. Neraka surga itu satu. Nah, tinggal kamu dipilih mana. Kalau kamu adalah kamu, berarti kamu adalah dunia. Kalau kamu bukan kamu, kamu akhirat. Tuh. Kalau kamu adalah kamu neraka. Kalau kamu bukan kamu, surga. Itulah saja sebetulnya. Maka jangan aneh, kalau seandainya kamu adalah kamu, maka timbullah kesulitan. Kalau kamu bukan kamu, tidak ada kesulitan. Tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya kuncinya. Disinilah kenapa adalah dikirnya adalah apa napi isbat. Bahkan menyembelih binatang pun bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi la ilaha illallah. Tadi semua. Napi kan tadi. Kemudian apa namanya isbatkan tadi semua. Yang boleh membunuh hanyalah dia yang menghidupkan. Tuh, kan tadi semua. Maka dengan la ilaha illallah itulah maka menyembelih binatang menjadi benar tadi semua. Dengan menyembelih dirimu itulah kau menyolatkan siapapun menjadi benar tadi semua. Kalau tidak, kamu tuh bukan menyolatkan jenazah. Karena kamu nggak ngerti takbir yang pertama apa, takbir yang kedua apa, yang takbir yang ketiga apa, takbir yang keempat apa. Sungguhnya adalah kita manusia dibagi ada jasad, ada apa namanya, ada hati, ada apa namanya, ada sifat, ruh, ada syir dari semua. Tergantung kamu di posisi mana. Coba kalau hari ini sahabat kau bisa menghadirkan dia dengan memfanakan diri. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Dari semua. Berarti kau telah mi'raj dari semua. Berarti sudah kembali al-mu'min kepada al-mu'min. Al-mu'min mir'atul mu'min. Maka sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kau sudah ahadkan semuanya. Itulah yang disebutkan dengan ahad itu adalah setelah kau wahada yuwahidu tauhidan. Segalanya. Akhirat dan dunia kamu satukan. Hidup dan mati kamu satukan. Maka tidak ada lagi mati. Dunia dan akhirat kamu satukan. Maka sekarang pun akhirat. Tadi semua. Ya, maka pada saat kau sekarang. Dan itulah yang Allah perintahkan. Waman kana yarju liqa rabbih itu. Harus liko. Sekarang. Liko itu bukan nanti. Nah, itulah yang. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Di dunia saja. Allah udah kamu sudah bisa merubah nasibmu dari semua ya. Tadi maka kata Allah adalah apa namanya yang disampaikan oleh Allah adalah bahwa barulah kata dia ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu. Berarti kau sekarang sudah menikmati jannatul ma'wah di dunia ini.
Dan ini kan sudah Abah jelaskan bahwa Jannatul Ma'wa ini adalah ruh untuk di ruh jismanimu. Yang bisa kau nikmati dengan perutmu. Yang kau bisa nikmati dengan matamu. Yang kau bisa nikmati dengan pantatmu. Itulah kenapa Allah kisahkan dipan. Tadi semua kau kisahkan bidadari. Allah kisahkan batu yakut, jabarjut. Karena kamu punya jari gitu kan. Buat cincinmu tadi semua. Buat kalungmu perempuan. Allah kisahkan dalam Al-Quran itu tadi makanan buat perutmu tadi semua, ya bidadari buat burungmu dan lain sebagainya. Karena di sini semuanya, makanya Tuhan Sabul Qadir sudah begitu jelas mengatakan itu di dalam di dalam yang Abah sudah bacakan tadi, fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Nah, pada saat kamu sudah mengerti sebenar-benarnya jasad, tajalinya kita menjadi jasad ini, materi, sebetulnya berasal dari ruh, gitu, energi dari semua. Dan sebenar-benarnya energi adalah cahaya. Dan sebenar-benarnya cahaya adalah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad adalah Nurullah. Tuh. Berarti kodim. Berarti sebenar-benarnya semua materi ini kodim. Bisa kodim tergantung kamu melihatnya. Kau melihat makhluk, ya bukan Allah. Kalau kau melihat Allah, pasti bukan makhluk. Nah itu. Nah itulah Abah sering ajarkan dan Ibnu Arabi juga menyampaikan. Lihatlah, saksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Coba. Dunia ini sudah jadi akhirat. Dunia ini sudah jadi surga. Maka kamu tidak akan takut dengan apapun. Itulah maka ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Tidak ada lagi. Hilang ketakutanmu. Karena munculnya al-yakin pada dirimu. Kau hakikat dirimu sudah menjadi yasin. Tadi semua ya. Inilah sahabat ya. Maka yang harus dipahami tadi semua. Maka kata Tuhan Sabul Qadir apa tadi semua adalah fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun amun khosun paruju'u ila insanil ami ila watanihi wa huwa darajat. Nah itulah. Cangkangmu sekarang jadi darajat karena sekarang kau sudah menjadi penduduk surga. Maka ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu, pakaianmu, perutmu, bawah perutmu, semuanya indah. Tadi semua. Maka kau akan diajak. Kata wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Arduhas samawati, surga yang arduhas samawati wal ar. Seluruh langit dan bumi. Nah, mana nerakanya? Tidak ada. Karena surga itu Allah. Pada saat kau bersama Allah, hilanglah neraka itu. Tadi semua. Tapi kalau pada saat kita tidak bersama Allah, maka nerakalah semuanya. Tetapi ya di situ walaupun dua-duanya juga sama. Nah, yang kemudian yang Abah sudah ajarkan kemarin dari kitab At-Tadbir fi Isqat At-Tanwir Syaitanillah. Sebetulnya dalam kehidupan ini kita ini seolah-olah boleh memilih, itu kan tadi. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi semua. Tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung. Itu. Tapi tidak ada yang bisa dikir kecuali yang dia dikirkan. Gitu tadi semua. Disinilah kita harus mengerti. Kita disuruh dikir, disuruh tobat, disuruh suruh doa, suruh apa. Tapi di penghujungnya sebetulnya dia ingin memperlihatkan bahwa yang ada hanya dia, sahabat. Maka itulah di dalam kitab Hikam juga jelas tentang mana doa dan lain sebagainya yang harus kalian pahami tadi semua ya. Apa kata Syaitanillah adalah la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilahi fid du'ai mujiban liyasika. Bahwa duminalakal ijabata fima yakhtaruhu lakala fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi janganlah keterlambatan waktu pemberian Allah walaupun engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doa. Tadi
Disuruh kita berdoa, tapi nggak dikasih. Gitu kan tadi. Atau nggak, kita bahkan nggak berdoa, malah dikasih. Gitu kan tadi. Sebetulnya di sini Allah ingin perlihatkan otoritasnya. Maka disuruh kita untuk takwa, tapi kita harus ngerti Allah itu yahdi mayyasha yudilu mayyasha. Kalau saat Allah ngasih hidayah, ya kamu bisa takwa. Pada saat kamu tidak bisa dikasih hidayah, kamu nggak bisa takwa. Kata Allah, ayo kamu, apakah kau bisa dengan dikirmu menjadi takwa? Gitu. Di ujung-ujungnya. Seolah-olah kita dikasih pilihan. Tetapi pada saat pilihan itu baik dalam ikhtiar, ayo kamu carilah rezekimu. Gitu. Bertebaranlah di muka bumi, gitu kata Allah. Jadi pada saat kamu sudah nggak mendapatkan, kata Allah, ayo rezeki itu tentukan siapa. Hanya begitu dia itu sebetulnya. Siapa penentunya? Ayo, siapa khairul razikin itu? Ayo, kamu mampu dengan caramu. Karena pada saat kamu berhasil pun dengan caramu, dia tetap salahkan juga. Wa ma utitu ala ilmin indi. Itulah kenapa Salabah ditegur. Udah benar kalau menurut pandangan manusia, Salabah berusaha keras, akhirnya jadi orang kaya. Tapi kata Allah, tadi semua, hasil siapa usahamu itu? Tuh, kan kesalahan Salabah apa dia ngomongnya? Ini hasil usahaku. Nah, disalahkan, enak saja. Jadi disinilah sahabat, Allah adalah menyuruh kita dzikir, menyuruh kita ini, menyuruh kita begitu. Bahkan itulah kenapa manusia tidak ada yang bisa berikan hidayah. Itulah yahdi mayyasha yudilu mayyasha. Allah berhak mensesatkan. Karena bagi Allah terserah. Wayangnya itu mau dibikin kelompok Pandawa atau kelompok Kurawa. Terserah dia, dalang. Maka tadi kita melakukan ketaatan, kayak kita melakukan doa, kita melakukan ibadah, karena kita hanya melaksanakan. Maka tadi, itu jangan mengharapkan apa-apa dari itu, karena dia bukan menyuruh kamu melakukan sesuatu itu, bukan untuk mengatur dia. Justru dia ingin menunjukkan bahwa dia nggak bisa diatur oleh kita. Nah inilah tadi, maka kenapa di dalam hikam yang kalimah berapa ada qobad, ada basat. Kamu dilapangkan. Karena kamu bukan milik kesempitan. Kamu disempitkan. Karena kamu bukan kelapangan. Karena ujung-ujungnya, kata dia, lu butuh gua. Kembali pada gua. Harusnya orang lapang sibukkan dengan pemberi nikmatnya. Pada saat orang sempit, tadi semua tetap syukur. Sibukkan juga dengan pemberinya. Sebenarnya kalau kamu pikir, maka Syaikhullah mengatakan dalam bab pima yahtaruhu lakala, kata bahwa dominalaka semuanya diijabah. Pima yahtaruhu lakala pima tahtaruhu li nafsika. Tapi bukan pada apa yang kau pilih. Tadi semua ujung-ujungnya kamu nggak bisa milih. Karena sebenarnya bukan tentang harus memilih. Jadilah kita seorang hamba, seorang karyawan, terserah dia. Maka itulah kata Abah dalam perjalanan kita ini sebenarnya kita ini asal kita ini benar-benar kosong menjadi hamba terserah yahdi mayyasha yudilu mayyasha, asal mampu melihat Allah selamat. Maka dari pintu Robiah Adawiyah dari siapa semua selama dia pasrah tadi semua, asal dia mengenolkan dirinya, berapapun maksiat itu nggak peduli. Karena maksiat juga tidak ada yang bisa melakukan maksiat tadi semua sahabat. Selama kamu tidak menyalahkan Allah. Adapun iblis ditutup untuk melihat Adam. Pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Iblis itu dia kemudian nanti menyalahkan Allah. Tadi semua. Karena engkau aku sesatkan. Nah, harusnya kita ini nggak ada menyalahkan dalang, terserah dalang. Jadi intinya pada dasarnya adalah pada saat kamu ngikut sada skenario dalang, aman. Mau jadi peran jagoan, mau peran jahat, aman. Gitu loh. Itulah seorang hamba. Itulah yang kalau kamu lebur pada seorang hamba. Ya Tuhan nafsul mutmainah itu adalah seorang hamba. Seorang hamba itu yang mengerti bahwa semuanya ini tiada lain. Diam dan bergerak. Afal dia semuanya. Cok, kamu pilih mana? Makanya
Orang nafsu beriadoh nggak ada hasil. Tadi kata dia, coba lu. Emang lu bisa ngatur gua dengan riadoh lu, gitu lo. Tadi semua. Jadi ternyata sahabat disinilah bahwa di penghujungnya kita harus Islam itu disitulah. Kenapa kita harus Islam? Harus aslama. Dan kalaupun kita doa, kalaupun kita bukan untuk mengatur dia, karena kita adalah makhluk yang tergantung pada dia. Tapi jangan kamu menunggu-nunggu tentang doa. Itulah dia maka dikatakan tadi. Fahuwa duminalakal ijabah. Fima yahtaruhu lakala fima tahtaruhu linapsika. Wabil waktil ladhi yurid. Labil waktil ladhi turid. Tadi semua. Ya. Bukan menurut apa yang kau pilih. Sendiri setelah dalam waktu yang dia tentukan. Bukan kamu yang nentuin. Tadi karena dia nggak mau diatur. Enak saja gitu. Dia hanya memperlihatkan kohar jalal. Tadi semua. Maka dengan koharnya itu kita merasa seolah-olah kita ada. Inilah sifat kohar dia yang merasa kita mampu. Sifat kohar dia itulah yang merasa kita kayak bisa memilih. Oh ini baik, ini buruk. Kata dia, ya di mayasya, yodilu mayasya. Sejuta kali kau ingin baik. Kalau aku ingin kau narik pada tarikan rantai buruk, kau buruk juga, kata dia. Tadi semua. Sejuta kali kau ingin buruk. Pada saat ku tarik engkau pada, maka tadi banyak orang maksiat ditarik jadi wali. Sama. Nabi Musa aja sampai bingung. Dia itu kan kata Musa, saya ini orang nggak baik ya Allah. Terserah saya kata Allah. Gitu. Gitu. Jadi disinilah ya kenapa kita ini harus pasrah pada Allah itu. Berserah diri itu betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di situ. Itulah kenapa dalam hikmah yang keempat ya Syaikhullah mengajar kepada kita arih nafsaka minat tadbir. Ya, fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Tadi semua. Kau sekuat-kuatnya pengen ke kiri, kata Allah gua tarik ke kanan lo. Kalau nanti lu tunduk ke kiri, lu merasa nanti doa lu hasil karya lu. Nah itulah pahami sahabat ya. Maka tadi 1000 kali Nabi Muhammad ingin pamannya taat. Sampai nangis sujud-sujud tiap malam. 3 tahun. Nah, ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabda. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak bisa beri hidayah. Maka bagi kita, bagi abah, bagi siapapun kiai. Jangan pernah bisa menyampaikan kebenaran itu untuk berikan hidayah pada manusia. Kita sama sekali tidak bisa memberi hidayah. Nabi Muhammad yang agung sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. La tahdi. Innaka la tahdi man ahbabda kepada orang yang kamu sayangi. Karena Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, pamanku ini sangat baik, dia menjagaku. Pamanku sudah berkorban harta. Berkorban bahkan nyawa untuk melindungiku. Ya Allah, berikanlah dia iman. Itulah Nabi Muhammad belum paham juga sebetulnya. Bagi kata Allah, kalau gua perankan ke kiri, mau apa lu? Gitu kan tadi. Sampai tadi. Innaka la tahdi man ahba walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya akulah Allah. Tadi yang bisa memberikan petunjuk. Maka disinilah sahabat untuk sampai ke situ sekarang ternyata sudah terbuka kuncinya. Oh ternyata kita harus paham. Ternyata sebenar-benarnya yang baru ini yang qadim. Nah itu aja. Gitu. Jadi jangan kamu yang ngotot sebagai makhluk ingin merubah. Nggak ada. Karena segala selama kamu ada. Maka dia tidak ada di sisimu. Jadi kalau kisah baginda Nabi itu kamu harus pahami sebagai kisah syariat. Ya, maka baginda Nabi itu memerankan segalanya secara syariat. Maka itulah banyak saudara kita mengatakan ngapain tasawuf-tasawufan, Nabi ngajarkan tasawuf. Ya, karena yang pertontonkan Nabi Muhammad itu termasuk Nabi Muhammad dalam sakaratul maut pun sakit. Oh iya, karena beliau kalau seandainya beliau sebagai seorang Rasul tidak sakit, bagaimana menceritakan sakaratul maut itu sakit gitu kan tadi. Maka kata kita ini harus berterima kasih pada baginda Nabi
yang mau sakit untuk sakaratil maut, yang mau susah kalah dalam perang, yang mau kena dilempar batu di Taif, tuh tadi semua. Kan kamu pikirnya kenapa nggak ditangkap Jibril aja batunya gitu kan tadi. Kalau kamu kan mikirnya begitu, selalu channel, backing kamu itu tadi semua. Itulah Nabi Ibrahim pun tidak. Pada saat Nabi Ibrahim udah siap-siap dilemparkan ke api, tadi semua ada di ketapel mau dilepaskan tuh. Ditanya oleh Jibril, "Hai Ibrahim, minta tolong nggak sama aku?" Tidak, gitu kan tadi. "Kamu cobalah berdoa pada Allah tuh." "Enggak," kata Ibrahim. Tadi semua. "Buat apa saya berdoa pada Allah?" Gitu kan. Yang penting Allah tahu apa yang sedang saya alami. Itu hamba itu. Itulah kenapa di dalam Ibrahim itu dipuji sahabat di dalam kitab ini ya. Ibrahim itu betul-betul dipuji oleh Allah tentang beliau itu luar biasa, berserahan diri tadi. Dan itulah maka kenapa dalam ayat ini wa mayyar gobu an millat Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu adalah rabbuhu aslim. Tuh Allah nyuruhnya. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Itulah Ibrahim. Maka sesungguhnya kata Allah, orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Tadi semua ya. Ingatlah ketika Tuhan aslim, berserah dirilah. Itulah istilah Islam itu dari mulai Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu berserah diri. Tadi tawakal pada Allah. Bahkan tidak minta ditolong pun oleh Jibril, nggak mau. Berdoa pun tidak mau. Kenapa harus berdoa? Kalau Allah tuh tahu apa yang sedang terjadi. Itu sahabat. Maka itulah maka dikatakan inna dina indallahil Islam. Itulah seharusnya kita ini agama itu di sisi Allah. Maka kenapa dari awal kita harus segera wasyari'u, bergegaslah kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kamu semua kembalilah padaku karena kamu sekarang aku fadkhuli fi ibadi, karena aku akan mengangkat engkau sebagai hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku dari sekarang gitu. Maka itulah ulama yang berkata inna fid dunya jannah. Sesungguhnya adalah di surga, di dunia itulah jannah, surga. Tadi semua. Dan Tuhan Syaikhul Qadir membaginya adalah di dalam Syirul Asrar adalah Abah sudah bahas berkali-kali tadi semua. Apa dikatakan adalah al-hikmatu al-jamiatu adalah ma'rifatul haq, melaksanakan ma'rifat hak, ida amila dengan melaksanakan bila riyain, melakukan tanpa riya. Tanpa riya itu artinya tanpa syirik. Karena adalah riya adalah asyirku, syirik. Riya itu syirik, sombong itu syirik. Apalagi ada itu tadi semua. Riya itu syirik khofi. Tapi merasa wujud itu syirik jali. Tuh. Maka dari awal pun oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi. Ya, kalau kata bahasa Ibrahim itu adalah tadi semua adalah id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kenapa menggunakan alhamdulillah istighraq, seluruh puji. Maka kata apa? Puji qadim alal qadim, puji Allah pada Allah. Puji qadim alal hadis, sebenarnya puji qadim alal qadim. Puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Puji hadis alal hadis, puji qadim alal qadim. Karena hadis itu adalah disebut baru setelah wujud. Nah, berarti mana yang qadim itu? Ya kamu yang wujud itu, yang qadim itu sekarang. Sebenarnya yang baru itulah yang qadim. Tadi semua. Maka tadi segala yang nampak di permukaan inilah ada tajali dari dia yang qadim. Yang sekarang karena sudah baru wujud tadi. Artinya energi tadi sudah jadi materi.
Materi itu baru. Tapi sebenarnya materi itu adalah energi. Sebenarnya energi itu cahaya. Cahaya itulah kodim. Berarti sebenarnya yang baru itu yang kodim. Sebenarnya yang akhir itulah yang awal. Sebenarnya, nah itulah. Maka kalau kamu masih pandang makhluk, masih pandang syai'in, masih pandang kawan, masih pandang makhluk, masih pandang sifat, maka kamu adalah tetap. Maka itulah, maka Nabi Ibrahim mengatakan adalah aslim. Allah berfirman aslim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Dan selanjutnya ayat berikutnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah lah Islam. Jadi kalau Hindu sudah berserah diri Islam. Buddha sudah berserah diri Islam. Dan Abah saksikan Hindu berserah diri. Buddha apalagi. Tadi semua. Maka itulah Candi Borobudur Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Kamadatu manusia nafsu. Rupadatu semuanya berdasarkan pada rupa. Tadi sudah wujud, tapi kembalikan yang wujud dari kepada arupadatu kosong. Maka begini lambangnya, kosong. Maka Robiah Adawiyah bagaimanapun dosanya dibagi kosong, Allah. Atau tadi, Syahsyiri Sakoti perampok, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dibagi kosong, Allah. Tapi Balham bin Baura, kemudian juga Barsiso, dibagi dirinya, syirik. Nah, inilah kamu harus ngerti. Bukan ungkit-ungkit dan banyak rokaat. Bukan wandai wanju tapi nggak kelihatan Allah. Itulah Imam Qushairi berkata. Orang berbuat dosa yang dia mampu melihat Allah. Dan dia juga tajali Allah. Tadi karena orang dekat itu. Maka tadi jangan dikira kamu orang ma'rifat itu tidak berbuat dosa. Karena dosa itu yahdi mayyasha, yudilu mayyasha. Allah yang membuatnya. Tapi kamu harus mampu memandang Allah pada yahdi mayyasha dan yudilu mayyasha. Itu intinya. Maka kenapa di dunia ini ahli ibadah nyemplung, ahli maksiat surga. Tergantung kamu melihatnya. Dalang itu lebih menghargai rahwana, melihat bahwa yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang mengalahkan, walaupun kalah. Tapi dia menyaksikan dalang yang berkuasa. Piala citra tuh buat rahwana. Tapi Arjuna walaupun menang, gagah dari semua. Kalau yang memanah itu dia, yang jago itu dia, neraka itu. Kamu paham itu? Betapa berkuasanya Allah. Karena Allah itu membuat kisah ingin memperlihatkan. Hanya dalanglah yang berkuasa itu. Maka seolah-olah manusia disuruh tahajud, disuruh duha, disuruh apa. Tapi kemudian kamu nggak dapat kata Al-Hayy. Gua nyuruh kamu itu ingin aku lihat sesungguhnya. Niat kamu itu kepada siapa? Kepada makhlukku. Kamu itu memang kurawa, kata Allah itu. Sebenarnya kamu duha itu untuk makhlukku. Tahajudmu itu untuk makhlukku. Kau adalah Allah nyanyi. Madu di tangan kananku. Racun di tangan kiriku. Surga di tangan kananku. Neraka di tangan kiriku. Kamu lihat surga. Benci neraka. Kata Allah, dasar kamu kurawa. Tapi kalau seandainya kamu mau terserah engkau ya Allah mau madu maupun racun apapun yang kau itulah Robiah Adawiyah. Maka tadi ya aku lebih suka di neraka sama-sama Allah. Tuh. Tuh cerdas Robiah Adawiyah itu. Maka dia jadi waliyah sahabat. Ini sampai jidang udah nong. Orang-orang jadi wali daya. Merasa mulia, merasa soleh. Bapaknya jalan, assalamualaikum. Duh, ahli tahajud, celongnong, guaing, ditonyok, jidatna. Tadi semua. Kata ku Allah digampar tanu kos gitu teh. Tadi semua. Apa? Karena kamu nggak ngerti tauhid. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Inilah sahabat harus kita ngerti hukum-hukum Allah. Jadi Allah itu nyuruh ibadah ya laksanakan. Tetapi kembali tadi semua. Ittaqullah haqqa tuqatih.
telanjanglah kata Allah. Haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya telanjang tadi. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati kecuali kamu udah serahkan semuanya. La hayyun, kamu gak pernah hidup. La ilmun, tadi semua. Atau bagaimana itikadnya pada rasamu tadi? Sebenarnya aku ini adalah qadim. Tuh. Kenapa? Karena kau sudah nafikan bahwa kamu bukan lagi makhluk. Tuh. Tadi. Kalau kesadaran si gelas kaca ini sebenar-benarnya aku memang kaca gitu loh. Maka berarti dia sudah tidak ada lagi rasa dia tadi. Al-abid wal ma'bud wahid tadi. Al-kaca minal gelas wahid gitu. Gelas dan kaca satu gitu kan tadi semua. Tuh. Berarti kamu sudah akhirat. Sudah akhirat tadi semua. Maka di sini kamu sudah layak dapat bintang tadi semua. Sudah layak dapat jannatin tajri min tahtiyal anhar khalid. Kan Allah dari awal wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, nikmatilah zauj dengan pasanganmu. Hei kaca yang sudah tajalli menjadi gelas kaca, leburkan dirimu tadi semua. Maka dunia ini menjadi surga kepadamu. Tadi. Itulah sahabat. Jadi dunia itu akhirat. Tergantung kamu cara pandang. Maka tadi lihat dalam bahasan Imam Ghazali dalam bab riya kalau nggak salah dalam kitab Ihya. Orang walaupun sholat bisa dunia. Kalau tujuannya dunia. Itulah surat Asy-Syura ayat Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20. Siapapun melaksanakan ibadah kepada Allah, amalan akhirat diniatkan dunia, maka kata Allah, aku berikan sedikit di dunia, tapi aku siapkan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Nah inilah sekarang nih manusia, ayo kita ngaji, mudah-mudahan nanti kita rezekinya ngalir banyak. Inilah tadi semua, karena kamu nggak ngerti tauhidnya. Jadi kalau berdasarkan di sini Nabi Ibrahim adalah menggambarkan inna dina indallahil Islam. Jadi orang Kristen yang sudah berserah di Islam, orang Yahudi yang berserah diri Islam. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Yahudi itu menjadi 72 golongan. Kulluhum pinar kecuali satu. Yahudi 71 golongan. Kulluhum pinar illa wahid. Nah itu yang satu itu. Tadi semua. Yang berserah diri. Yang la ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Aku hidup yang hidupkan. Wujud yang diwujudkan. Aku ada yang diadakan. Nah. Setelah kau katakan itu. Bersamaan itu kau sekarang sudah jadi makhluk akhirat. Sebenarnya. Kenapa kamu harus mati? Kamu karena akan hidup. Tadi. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Baru summa ilahi turja'un. Tuh. Ya, tapi kalau kamu sekarang hidup, maka kamu adalah mati hakikatnya. Maka pada saat mati, kamu dalam keadaan mati. Maka sementara orang yang sudah mati dalam hidup, pada saat dia mati, dia hidup kepada Maha Hidup. Maka dia hanya ganti casing. Itulah yang Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maka simkadmu akan pindah ke tubuh yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih kaya, lebih masyhur. Tadi semua, ya. Nah, ini semua. Dan apalagi kalau kalian sudah ngerti, ternyata dalam kehidupan dunia pun adalah disebut multiple universe. Kehidupan yang sebetulnya paralel. Cuma kamu nggak paham, cuma abang nggak mau jelaskan ke situ. Karena itu sudah masuk rahasia. Tadi semua, ya. Ada 7 lapis di sini sampai kepada fimak adisidkin inda malikin muqtadir. Tadi semua. Ternyata pantas surga itu bisa dinikmati dengan perut. Tadi semua. Kalau kalian nunggu mati dulu, ya berarti kamu sudah tinggal arwah, tinggal ruh. Terus perutmu itu mau diisi apa? Maka kenapa kata Allah wala tasabanal ladina qutilu fisabilillah bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang yang mati di jalanku. Nah, mati di jalan Allah itu ya mati dalam hidup. Pahami itu. Itu yang kata Allah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum
ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan, bunuhlah dirimu. Itu maksudnya bukan mati. Bunuhlah ego dirimu. Bunuhlah Ismail. Kalau kepada Ibrahim. Ismail itu segala apa pengakuan yang ada pada dirimu. Anakku. Nah, jadi. Semua. Inilah sahabat. Sesungguhnya dunia ini akan menjadi akhirat kepada kita. Dan maaf ya, Abah sedikit membuktikan itu. Sudah bisa menikmatinya. Betul, ternyata dunia ini pada saat kita pandang akhirat. Karena memang ternyata yang baru ini yang kodim. Tuh. Jadi disebut baru karena wujud. Begitu sudah tadi semua. Maka kata dia, kata satu Abah wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah apa pada dirimu, di luar dirimu. Yang berkaitan dengan semua makhluk ini. Pil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan itu kawana tuh. Ternyata di sebalik makhluk itu khalik tuh. Ternyata di sebalik yang baru itu yang kodim tuh. Ternyata di sebalik yang dohir ini yang batin toh. Ternyata di sebalik yang akhir itu yang awal toh. Berarti kalau begitu kamu sudah. Allah maka memanggilnya ya ayat Tuhan nafsu. Bukan ya ruh mutmainnah. Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa. Hei nafs. Yang sudah tadi. Al-mutu qabla anta mutu. Yang sudah mati sejroning urip. Dan pada dasarnya kehidupan ini. Kata Abah. Pada saat kamu pejamkan matamu. Sebetulnya. Engkau adalah hidup. Pada saat kau buka matamu. Mati. Gitu. Pada saat kau tahan nafasmu, hidup. Pada saat kau lepaskan nafasmu, mati. Nah itulah. Maka kenapa Abah ajarkan kepada kalian semua. Dengan menahan nafas. Tadi semua pantas. Lailatul Qadar itu pada saat angin tidak berhembus. Iya. Mamin nafasin tubduhi. Lahu qadarun pika. Ternyata. Nah disitulah. Setelah kamu paham, latih, nah, nanti kamu udah mulai nakal sama Tuhan. Karena kamu ada akuat, la ilaha anta adalah la ilaha anna. La ilaha anna, la ilaha anta. Aku adalah engkau. Ternyata sebenarnya zat itu adalah sifat. Sebenarnya sifat adalah, makanya tadi, al-insanu syiri, wa syiri sifati, wa sifati la ghairi. Zat itu sifat, sifat itu zat. Jadi semua. Jadi kamu adalah kodim sekarang. Kalau sudah kodim, otomatis kamu bako. Nah itulah tadi al-mu'minuna la yamutuna. Kamu tidak akan lagi mati. Tadi al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako tuh. Dari makhluk tadi, dari akwan menuju mukawin. Maka itulah saya tahu la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kalau kamu hanya berpindah dari makhluk ke makhluk, kamu itu adalah himar. Dari semua, ya. Maka pasti kamu aneh melihat orang-orang, maaf termasuk Abah selalu merindukan, ya Allah kapan lepaskan, kalau nggak pagi siang lah, kalau nggak siang sore. Karena ya lihat doanya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Arabi, Rabi Hadawiyah, semua ya Rob segerakan. Kamu sebaliknya udah hidup susah, sakitan, bengek lagi, nggak punya duit, hutang, rumah ngontrak, ya Allah panjangkan umurku. Tolol-tololnya orang dibui pengen lama. Tadi semua. Padahal di sini pun sebenarnya kalau kamu itu orang itu minta mati itu bukan minta mati-mati. Aduh ya ampun dah kali. Tadi semua. Kamu tuh harus cerdas sama Allah itu. Tadi semua. Tadi kata Allah. Dan itulah yang Allah katakan kepada umatnya Musa. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya Allah kata Musa, gimana nih?
apa namanya, pengikutku ini semua adalah pada saat aku tinggal, malah dia menyembah sapi dari emas buatan si Samiri. Nah, kata Allah, katakan Musa kepada mereka, wa id qala Musa ya qaumi inna, kalian ini dolim. Itu tadi semua. Kan tadi Nabi Adam, Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh. Tadi semua. Matikan dirimu. Maka sekarang kamu adalah bukan kamu yang lagi. Kamu yang makhluk sekarang menjadi kamu yang dia. Nah itulah tadi semua. Kesadaran si gelas kaca ini sekarang udah beda. Yang tadinya dia adalah tajali daripada kaca, sekarang dialah sebenar-benarnya kaca itu. Tuh. Ya, ini Abbas tingkat ngaji dari biasanya tadi semua. Supaya kamu mengerti gitu kan. Ternyata yang kodim itu, ternyata yang baru itu yang kodim. Tuh. Kalau seandainya yang baru itu ya sekarang adalah kamu sadari sebagai kodim, iyalah. Bagaimana kan ini gelas kaca ini tajali dari kaca. Nah sekarang kesadaran si gelas kaca ini sudah kembali. Berarti sekarang si kaca ini, si gelas kaca ini sudah kodim. Bersama yang kodim. Karena yang menjadikan segala yang baru itu, yang menjadikan yang baru, yang menjadi yang baru. Yang menjadikan yang sifat itu, yang menjadi sifat. Menjadikan sesuatu itu yang, dan semuanya berasal dari yang kodim. Berarti segala yang sifat, semua yang baru, segala sesuatu, semua makhluk, sekarang nyata dia disebut baru karena wujud tuh. Tapi sekarang tadi kamu balikan lagi wujud. Maka tadi kata Abah, ada tanzih, ada tasbih. Tadi, ya. Maka kalau selamanya kamu sebagai baru, nah tadi kata Allah kullu syai'in halikun ila wajhahu. Bisa kamu pandang gelas kaca. Kalau kamu pandang ini gelas kaca, halikun ila wajhahu, kecuali kau pandang kaca. Gitu. Tadi. Ada harawis ngadohirkan kaca, wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca, li'annahu karena satuan kaca al-batin pada gelas kaca. Nah, sekarang watowa dan tugasmu ada menghilangkan wujud kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Walaupun kamu gelas, sebenarnya aku adalah kaca. Nah itu. Sebenarnya kata si nasi kuning, sebenarnya aku beras. Nah itu. Kata si bubur, sebenarnya aku adalah beras. Nah berarti nasi bubur itu sekarang jadi kodim. Karena berasal dari yang kodim. Anggaplah beras itu kodim. Gitu kan tadi semua. Walaupun ini hanya contoh tadi semua ya. Karena kalau dari segi makhluk dan Allah, maka tadi ada kodim zati, ada kodim idofi, ada kodim jamani. Itu makhluk dengan makhluk gitu kan tadi. Tapi sekarang adalah kita sedang bicara adalah zat dan sifat, sifat adalah zat. Sahabat ya. Nah inilah yang kemudian dikatakan inna dina indallah il Islam. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu. Tadi semua ikutlah agama nenek moyang Ibrahim, dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Nah sekarang orang Islam tidak mau berserah diri, kafir sebenarnya. Orang Islam yang tidak mau menyerahkan sesungguhnya wujud dan wujud Allah. Hidupnya hidup Allah. Kudratnya kudrat Allah tadi nggak dikembalikan, perampok tadi semua. Maka sholatnya adalah tadi wa makana sholatuhum indal baiti, hanya siulan dan tepuk tangan. Fawailul lil musallin tadi semua. Walaupun doa, bagaimana yang tidak ada minta pada yang ada. Maka tadi dengan tadi semua al-mutu qabla tamutu, berarti kamu menghadirkan dia yang ada. Maka doa itu adalah da'a yada'u, hadirkan tadi semua. Maka pada saat sudah satu, mencari kemana? Cari siapa? Tadi semua. Karena yang mencari itu yang dicari, yang berzikir itu yang ingat itu yang diingat. Tadi semua. Yang doa itu yang amin. Tuh.
Sekarang gimana coba kalau udah satu? Kamu yang minta, kamu yang amin. Nah, disitulah kamu akan ngerti kun fayakun itu. Kamu yang minta, kamu kan yang minta, tapi kamu juga yang ijabah loh. Tadi semua.